Kalau kamu pernah masuk hutan sendirian, ada satu hal yang jarang orang sadari. Kadang, yang memperhatikan kita dari balik gelapnya pepohonan bukanlah manusia. Namaku Arga. Aku bukan orang yang punya banyak pilihan dalam hidup. Setelah lulus sekolah, aku nggak langsung dapat kerja. Hari-hariku cuma diisi kirim lamaran ke sana-sini, dan hampir semuanya berakhir sama, ditolak. Tabunganku makin menipis, dan di titik itu, aku sadar satu hal. Aku nggak bisa lagi milih-milih pekerjaan. Apapun itu, selama menghasilkan uang, aku bakal ambil. Sampai akhirnya, aku nemu satu lowongan aneh. Nggak ada di internet, nggak ada di papan pengumuman. Aku cuma dengar dari temenku, Bima. Dia bilang ada pekerjaan jadi penjaga area hutan wisata yang sudah lama ditutup. Gajinya lumayan besar, tapi nggak ada yang mau ambil. Waktu itu aku cuma ketawa. Ah, paling jauh atau capek doang, pikirku. Tapi Bima nggak ketawa. Dia cuma bilang pelan, bukan itu masalahnya, Ga. Aku nanya kenapa. Dia cuma diam sebentar, lalu jawab, tempatnya nggak biasa. Jujur aja, waktu itu aku sempat ragu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku butuh uang. Dan seringkali orang-orang memang suka melebih-lebihkan cerita, apalagi soal hal-hal mistis. Akhirnya aku putuskan untuk ambil pekerjaan itu, tanpa banyak tanya, tanpa banyak mikir. Dan mungkin itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidupku. Aku sampai di desa kecil yang jadi akses terakhir menuju hutan itu sekitar jam 4 sore. Desanya sepi. Terlalu sepi untuk ukuran sore hari. Beberapa orang terlihat duduk di depan rumah, tapi tatapan mereka langsung mengarah ke aku. Gak ada senyum, gak ada sapaan. Cuma melihat. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang aku gak tahu. Aku sempat merasa gak nyaman, tapi aku coba abaikan. Aku cari orang yang katanya bakal nganter aku ke lokasi. Namanya Pak Darto. Pak Darto itu orangnya kurus, agak tua, dengan wajah yang sulit dibaca. Dia gak banyak bicara, cuma nanya satu hal ke aku. Kamu yakin mau kerja di sana? Aku jawab, yakin Pak. Dia menatapku beberapa detik. Lama. Seolah-olah dia lagi menilai sesuatu. Lalu dia mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, aku langsung diajak naik motor tuanya. Dan perjalanan pun dimulai. Awalnya jalan yang kami lewati masih biasa. Aspal, rumah-rumah warga, suara anak-anak. Tapi semakin jauh, semuanya mulai berubah. Jalan jadi sempit. Pepohonan mulai rapat. Dan suara perlahan menghilang. Gak ada suara burung, gak ada suara angin yang jelas. Cuma sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang berat. Aku sempat ingin ngomong sesuatu ke Pak Darto. Tapi entah kenapa, mulutku terasa kaku. Seolah-olah suasana di sekitar itu nggak mengizinkan untuk bersuara. Sekitar 20 menit perjalanan, motor berhenti. Kami sampai di sebuah gerbang kayu tua. Sudah lapuk. Tulisan di atasnya hampir nggak terbaca. Tapi aku masih bisa melihat samar-samar Wana Lingsir. Aku turun. Dan saat itu juga, perasaan aneh langsung muncul. Seperti ada yang memperhatikan dari dalam hutan. Pak Darto ikut turun. Dia berdiri di sampingku, lalu berkata pelan, "Mulai dari sini, kamu sendiri." Aku mengangguk. Tapi sebelum dia pergi, dia menambahkan, "Dengar baik-baik." Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya berubah.
serius, tegang. Kalau ada yang manggil, jangan jawab. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Aku mencoba tertawa kecil. "Tentu, Pak. Siapa juga yang manggil di hutan?" jawabku. Tapi dia tidak tersenyum. Dia lanjut. "Dan satu lagi, jangan pernah merasa sendirian di sana." Setelah itu dia pergi, dan aku berdiri sendirian di depan hutan itu. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini cuma kerja biasa, pikirku. Lalu aku melangkah masuk, dan entah kenapa setiap langkah terasa lebih berat dari yang seharusnya. Pos jaga itu ada sekitar 10 menit jalan kaki dari gerbang. Bangunannya kecil, kayu, dan terlihat sangat tua. Pintunya sedikit terbuka. Saat aku dorong, krek, suaranya memecah kesunyian. Di dalam sederhana sekali. Meja tua, kursi, kasur tipis, dan satu lampu gantung yang cahayanya redup. Aku meletakkan tas, duduk, dan mencoba membiasakan diri. Malam datang lebih cepat dari yang aku kira. Jam 6 sore saja, suasana sudah gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang terasa tebal. Aku menyalakan lampu, duduk di kursi, dan mencoba mengalihkan pikiran dengan main HP. Tapi tidak ada sinyal, sama sekali. Akhirnya aku cuma duduk diam, mendengarkan. Dan disitulah aku mulai sadar, keheningan di hutan ini berbeda. Sekitar jam 11 malam, aku mendengar sesuatu, langkah kaki, pelan, dari luar. Krek, krek, seperti menginjak daun kering. Aku langsung diam, menahan nafas, mencoba memastikan itu suara apa. Langkah itu mendekat, pelan, teratur, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pos. Aku menatap pintu. Jantungku berdegup kencang, menunggu. Tapi tidak ada yang masuk. Tidak ada suara lanjutan, cuma diam. Dan di dalam diam itu, aku merasakan sesuatu. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti aku sedang diperhatikan, sangat dekat. Aku mencoba memberanikan diri. Perlahan, aku berdiri, melangkah ke jendela, dan mengintip keluar. Awalnya tidak ada apa-apa, cuma gelap dan bayangan pohon. Tapi saat aku memperhatikan lebih jauh, aku melihat sesuatu. Di antara pepohonan, seorang wanita berdiri diam, jauh tapi jelas. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya putih, tapi kotor. Aku membeku. Dia tidak bergerak, cuma berdiri, menghadap ke arahku. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin orang desa, tapi tidak masuk akal. Siapa yang berdiri di hutan, sendirian, malam-malam? Dan kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Lalu, tanpa peringatan, dia melangkah. Satu langkah. Maju. Tidak ada suara. Tidak ada ekspresi. Dan saat itu, aku sadar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Kakinya tidak menyentuh tanah. Aku mundur perlahan. Napas mulai tidak teratur. Jantung seperti mau keluar. Tapi anehnya, di tengah rasa takut itu, ada perasaan lain. Perasaan yang salah. Seperti dia sedang memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Bukan seperti mangsa, tapi seperti sesuatu yang menarik perhatiannya. Wanita itu berhenti, tidak jauh dari pos. Lalu, perlahan,
Dia mengangkat wajahnya, dan di balik rambutnya, aku melihat senyuman. Lebar, tidak wajar. Dan sebelum aku sempat melakukan apapun, suaranya terdengar. Sangat pelan, tapi jelas. Akhirnya, kamu datang. Aku membeku, dan di detik itu, aku sadar satu hal yang membuat rasa takutku berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku bukan sekedar dilihat, aku bukan sekedar diikuti, aku ditunggu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.